Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi kuliah kita untuk mata kuliah MNA ya. Karena ini Bapak gunakan Zoom meeting free, jadi Bapak langsung aja ya terkait dengan materi karena berbatas waktu. Oke, terkait materi hari ini kita akan lanjutkan materi yang akan kita bahas. Kemarin sudah masuk ke transformasi Laplace ya. Nah, hari ini kita lanjutkan transformasi Laplace. Yang kita bahas hari ini adalah transformasi Laplace terkait dengan fungsi derivatif. Terlihat apa yang Bapak share? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke. Kita lanjut transformasi Laplace dari derivatif fungsi. Nah, ini berarti kita bahas transformasi Laplace untuk fungsi turunan ya. Ya, ini fungsi turunan. Secara umum misalkan fungsi f mempunyai derivatif kedua yang kontinu bagian demi bagian pada interval t-nya itu antara a hingga b. Dengan f aksen dan f double aksen berturut-turut itu menyatakan derivatif pertama dan kedua dari fungsi f. Nah, selanjutnya kita akan mencari transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi tersebut. Nah, kita mula-mula itu mencari transformasi Laplace dari derivatif pertamanya dulu ya. Oke, kita lihat. Cara menentukannya secara umum kan kemarin sudah kita singgung untuk mencari derivatif transformasi Laplace dari fungsi. Itu kita gunakan secara umum rumusnya adalah integral 0 hingga tak hingga ya, fungsi tersebut ya kan, pangkat negatif st dt. Nah, karena fungsinya ada dari derivatif pertama, jadi fungsi f-nya itu kita ganti menjadi f aksen t. Oke? Nah, secara umum kita bisa menggunakan integral parsial untuk menentukan hasilnya. Nah, kita misalkan u dan dv-nya seperti yang ada ya, silahkan dicek. Nah, ini, nah dari hasilnya ini kita peroleh du dan v-nya. Oke? Bisa ya. Nah, dari situ kita masuk ke substitusi hasil integral yang kita dapat maupun permisalannya sudah ada u dv-nya ke dalam bentuk umum integral parsial yang kita misalkan tadi ya. Nah, kita dapat u v min integral v du, substitusi hasil u dv du dan v-nya hingga kita dapat baris pertama ini ya. Nah, dengan menggunakan proses aljabar, nah ini kita batas bawahnya dan batas atasnya 0 tak hingga kita substitusikan ke dalam hasil integral parsialnya ini ya. Silahkan dicek. Nah, ini sudah ya. Kita substitusi batas atasnya tak hingga, batas bawahnya 0 ke dalam hasil integral parsialnya hingga kita peroleh baris yang ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sehingga kita dapat hasil integral parsial dari derivatif pertamanya itu adalah ini ya. Kita simpan dulu. Jadi min f0 plus s transformasi Laplace f fungsi pertamanya ya, sebelum di ini fungsi awal atau fungsi mula-mula. Nah, kita simpan, kita lanjut ke derivatif keduanya. Tadi kita kan mau mencari transformasi Laplace dari derivatif kedua. Berarti kita cek ini kita substitusi seperti biasa ke dalam rumus umum transformasi Laplace derivatif kedua fungsi f. Sehingga dengan menggunakan cara integral parsial sama ya. Kita buat u dv-nya seperti ini, dv-nya juga. Nah, kita dapatkan substitusi ke integral parsialnya ya, kita peroleh seperti ini ya, substitusi u v integral v du yang sudah kita misalkan, sehingga kita peroleh untuk integral parsial 0 hingga tak hingga ya, kita dapatkan ini ya, 0 tak hingganya. Nah, ini yang berubah adalah f double aksen menjadi f aksen. Berbeda kalau yang tadi di fungsi pertama, derivatif pertama, di sininya fungsi f. Sedangkan kalau di fungsi derivatif kedua, ini f derivatif pertama. Itu saja ya. Nah, lanjut. Sama, kita lanjut dengan proses aljabar, substitusi 0 hingga tak hingganya ke dalam hasil integral parsial. Kita peroleh yang ini. Oke.
yang tak hingganya maupun yang nol ya. Nah, yang menarik di sini adalah, ini kita dapatkan tambah S integral 0 tak hingga F aksen TE pangkat negatif S DT itu kan hasil integral parsial derivatif pertama tadi. Yang pertama kita dapat di sini ya, yang ini. Nah, ini kita substitusi ke dalam hasil yang ada, yang ini. Oke. Jadi yang itu tadi kita simpan dan kita gunakan kembali ketika hasil integral derivatif kedua parsialnya ya. Nah, sehingga dengan mensubstitusinya kita dapatkan garis yang ini. Paham ya? Nah, ini kan hasil integral parsial derivatif pertama yang di atas tadi ya, disubstitusi. S, nah dikali negatif F0 plus S transformasi Laplace F-nya ya. Nah, sehingga kesimpulannya kita dapatkan integral parsial derivatif kedua TE pangkat S T dt negatif F aksen 0 dikurang S F0 plus S kuadrat transformasi Laplace F. Nah, secara umum, kita bisa menarik kesimpulan secara umum transformasi Laplace dari fungsi derivatif ke n untuk fungsi f diberikan oleh teorema berikut. Nah, ini kita cari secara umum untuk secara n ya, fn. Anggaplah bahwa fungsi f derivatif pertama fungsi f-nya, derivatif kedua fungsi f hingga derivatif fungsi ke n, derivatif ke n-1 dari fungsi f itu fungsinya kontinu ya. Dan derivatif ke n dari fungsi f juga fungsinya kontinu, bagian demi bagian pada interval t-nya dari 0 hingga L ya. Nah, kita anggap ada konstanta K, A dan M sehingga berlaku ini ya. Nah, untuk T-nya lebih dari atau sama dengan M, maka transformasi Laplace dari fungsi f terdefinisi diberikan oleh, nah ini secara umumnya ya, transformasi Laplace derivatif ke n dari f itu bisa kita rumuskan menjadi, nah ini bentuknya ya. Nah, silakan dipahami secara umum. Kalau yang tadi untuk derivatif kedua dari fungsi f kita bisa buat seperti ini, tapi yang ini bisa kita turunkan secara umum. Lanjut ya. Nah, coba kita gunakan teorema 1 untuk mencari derivatif ke n-nya. Nah, lihat contoh 3.1. Carilah transformasi Laplace dari fungsi derivatif ke n untuk n-nya dari 1 hingga 5. Nah, dengan menggunakan teorema 1 ini tadi. Coba kita terapkan teorema 1. Nah, sekarang kita lihat. Untuk n1 berarti kan turunan pertama ya. Berarti transformasi Laplace dari turunan pertama fungsi f itu bisa kita gunakan, berarti kita gunakan n-nya sama dengan 1. Kita gunakan transformasi Laplace-nya dengan teorema 1, kita peroleh negatif F0 plus S transformasi Laplace dari F-nya. Coba N-nya 0, N-nya 1 ya. Nah, berarti kita gunakan N-nya 1. Jika N-nya 2, nah kita buat dari transformasi Laplace teorema 1 ini kita bisa tentukan. Nah, berarti negatif F0 kuadrat, negatif F aksen 0, ya turunan pertama ya, N-1 ya, N-nya 2 soalnya ya. N-nya 2, nah berarti yang N-1-nya kan turunan pertama ya, 2-1 turunan pertamanya, min S, nah min S F, nah F0, nah ya kan, karena kembali ke fungsi mula-mula, F2 min 2 ya, N-nya 2, F0 ya, fungsi asal ya, S F0. Nah, berarti stop, di situ langsung plus S kuadrat L, transformasi Laplace F. Begitupun untuk N-nya 3, N-nya 4, maupun N-nya 5. Tinggal mensubstitusi ke dalam teorema 1 ini secara umumnya N-nya ya berapa. Kita dapatkan hasil transformasi Laplace-nya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itu penggunaan teorema 1 jika kita nanti mau mencari transformasi Laplace fungsi derivatif ke N. N-nya dimulai dari 1 hingga N. Nah,
untuk lebih jelasnya, kita terapkan ke soal ya. Ini kan lebih umum ke rumus ya. Coba kita lihat soalnya. Ini Bapak ambil contoh soal latihan 3 yang akan kalian kerjakan, tapi bagian contoh nomor 1. Tentukan transformasi Laplace untuk fungsi derivatif berikut ini. Oke, kita ambil nomor 1-nya ya. Coba. Fungsinya, derivatifnya itu Y aksen plus 4Y sama dengan sin 3T. Y0-nya 2. Oke, kita lihat. Perhatikan prosesnya ya. Langkah pertama, seperti biasa, kita bentuk menjadi transformasi Laplace, ya, ruas kiri dan ruas kanannya seperti ini. Jadi terbentuk seperti itu ya. Berlanjut. Nah, kita peroleh. Nah, yang ini ruas kiri ya berlaku transformasi Laplace linear yang kemarin kita singgung di pertemuan kedua ya. Berarti transformasi Laplace untuk penjumlahan bisa kita gunakan, dan 4 ini kan konstanta ya atau koefisien dari Y. Jadi bisa kita letakkan di luar transformasi Laplace-nya ya, saya. Nah, untuk yang bagian ruas kanan ini sin 3T kemarin sudah Bapak singgung di pertemuan kedua dan ketiga. Untuk fungsi sin 3T ini sudah kita singgung, dia bentuknya sin omega T itu omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Jadi T 3-nya itu bisa kita jadikan omeganya diganti 3. Silakan dicek kembali pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita gunakan langsung. Oke, tadi berhubungan dengan pertemuan sebelumnya. 3 plus S kuadrat plus 9. Lanjut. Mohon maaf kok, screen-nya nggak pindah, Pak. Oke, Bapak ulang sebentar. Oke, sebentar. Oke. Sekarang gimana? Kelihatan? Apa yang Bapak share? Oke ya? Kelihatan? Latihan 3. Kelihatan? Iya, kelihatan, Pak. Oke, kita mulai ya. Bapak ulang saja. Transformasi Laplace derivatif fungsi Y aksen plus 4Y sama dengan sin 3T, Y0-nya 2. Oke, kita lihat. Ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kita bentuk menjadi transformasi Laplace ya. Ini ruas kiri, ruas kanannya. Bisa dipahami ya. Transformasi Laplace, ruas kiri dan ruas kanan. Terus, nah yang ini berlaku di ruas kiri itu transformasi linear yang kita singgung sebelumnya. Paham ya? Ada ya? Nah, bisa digunakan itu transformasi linear untuk penjumlahan. Nah, ruas kanan, nah ini transformasi Laplace untuk fungsi trigono. Kemarin Bapak sudah singgung di pertemuan sebelumnya. Ada sinus, ada kosinus, dan ada tangen. Nah, untuk sinus itu berlaku sinus omega T, ya, itu omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Jadi omeganya di sini 3. Silahkan digunakan secara langsung karena kita sudah jabarkan di pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah ini yang ini ruas kiri. Nah, ini kan transformasi Laplace yang ini nih, ya kan? Itu kan fungsi derivatif fungsi derivatif pertama ya. Derivatif pertama ya. Tadi derivatif pertamanya itu sudah kita lihat di paper sebelumnya itu negatif Y0 plus S. Nah, transformasi Laplace Y-nya. Saya. Nah, itu sudah kita bahas tadi di paper sebelumnya. Nah, sudah lanjut. Ini tetap 4 transformasi Laplace Y-nya, yang kanan juga tetap. Berikutnya, nah sudah. Ini dari mana? Negatif 2 substitusi dari hasil dari soal yang diketahui ya. Ini ya. Nah, plus S plus 4. Nah, S plus 4 kita ini main cross aljabar ya, karena kita mau mencari transformasi Laplace Y-nya ya, kita kelompokkan ya koefisiennya ya.
Terus, nah sudah, ini tinggal mainkan saja. Bapak yakin kalian bisa memahami itu ya. Karena kita mau mencari yang ini, transformasi Laplace Y-nya, jadi kita mainkan min 2 S plus 4-nya ya. Hasilnya adalah ini. Oke, sudah ya. Jadi jawabannya adalah 1 plus S plus 2 dikali 3 per S kuadrat plus 9 plus 2. Nah, silakan kalau mau disederhanakan juga boleh. Oke. Kita lanjut. Masih ada teorema berikutnya. Oke. Kembali ke paper yang ini. Nah, ini sudah ya. Kita ke PDF-nya lagi. Nah, sekarang coba teorema 2 ya. Kita lihat teorema 2. Teorema 1 sudah. Teorema 2-nya adalah jika F1 dan F2 fungsi kontinu dari T, maka transformasi Laplace F1 sama dengan transformasi Laplace F2 jika dan hanya jika F1T itu sama dengan F2T. Nah, coba kita gunakan teorema 2-nya. Jika diketahui transformasi Laplace 2 plus S plus 2-nya sudah diketahui ya, tunjukkan bahwa Ft itu sama dengan 2E pangkat negatif 2T. Oke, sekarang coba lihat, kita gunakan teorema 2-nya. Kita misalkan Y-nya 2E pangkat negatif 2T ini ya. Maka kita bisa Laplace, transformasi Laplace-nya seperti ini, ya kan? Ya kan, ini. Nah, kita mau menunjukkan bahwa hasil transformasi Laplace-nya nanti adalah yang ini ya. Karena fungsi T-nya 2E pangkat negatif 2T. Seperti biasa, paham ya, baris keduanya bentuk ini, duanya konstanta, bisa kita lepas dari, letakkan di depan. Nah, yang ini, nah kita substitusi ke dalam rumus integral transformasi Laplace tadi ya, 0 sampai tak hingga, ya kan, fungsinya E pangkat negatif 2T, sudah, yang ini tinggal kita bentuk. Nah, ini pendekatannya yang kemarin sudah kita singgung bahwa integral tak hingganya ini 0 sampai tak hingga ini bisa didekati dengan menggunakan teorema limit. M mendekati tak hingga, jadi 0 sampai M. E-nya gunakan sifat eksponen. Berlanjut, ini hasil integral dari E pangkat negatif 2S plus S, TTT, ya kan? Sudah. Baru kita buat batas bawah, batas atasnya ya. Nah, ini bisa kita letakkan di depan. Yang ini karena dia konstan, koefisiennya ya. Kita letakkan di depan, jadinya seperti ini. Yang di dalam limit memuat variabel T saja, E-nya, eksponennya ya. Bilangan Euler ini ya. Oke, sudah. Kita substitusi M dan 0-nya ke dalam batas, ke dalam fungsinya ya. Nah, sekarang sudah peroleh yang ini. Ketika M dan 0-nya sudah kita substitusi, peroleh M mendekati tak hingga, limitnya fungsi E negatif S plus 2, M-nya ini kan 0 ya, karena negatif ya, bilangan pangkatnya ya. Jadi ketika limitnya M mendekati tak hingga, mendekati nilai 0. Sedangkan yang ini 1, fungsi konstan. Oke, sudah ya, nilainya ini. Sehingga kita dapatkan hasil transformasi Laplace Y-nya 2 plus S plus 2. Sehingga kita bisa buktikan bahwa transformasi Laplace F ya, dan 2E pangkat negatif 2T itu terbukti. Kenapa terbukti? Karena hasilnya sudah sama dengan yang diketahui, yaitu 2 plus S plus 2. Yang kita peroleh 2 plus S plus 2 sesuai dengan hasil integral hasil transformasi Laplace-nya ya. Oke, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, kita bahas pertemuan ini cukup sampai untuk membahas tentang transformasi Laplace derivatif ya, fungsi derivatif. Silakan. Jika ada yang mau bertanya sebelum Bapak alihkan untuk post testnya.